ada VRP. VRP. VRP itu adalah Vehicle Routing Problem. Jadi beberapa kendaraan harus mengantarkan barang ke beberapa lokasi, kembali ke depot dengan rute terpendek. Nah, itu adalah VRP. Nah, eh, yang disebut dengan traveling salesman problem itu sebenarnya adalah masalah optimasi klasik sebenarnya yang banyak dikembangkan oleh para peneliti terutama untuk mencari rute yang terpendek. Nah, tujuannya di mana menentukan rute terpendek itu dilalui oleh salesman untuk meminimalkan biaya perjalanan. Apakah waktu tempuhnya, apakah emisi gas buangnya. Nah, dalam konteks transportasi misalnya di laut atau di darat, TSP ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman barang antar pelabuhan sehingga dapat menghemat biaya bahan bakar, waktu pelayaran, dan emisi. Atau kalau kalian setiap hari misalnya suka belanja online, nah itu pengirimannya kan sudah ada rutenya. Kalau JNT siapa kemana kemana dulu, nah itu dia menghitung, mencoba, terus dia nanti akan kembali. Nah kalau pengiriman barang itu kan nggak kembali ke kantornya, yang penting sudah terdistribusi gitu pulang. Tapi beda dengan sales yang membawa barang, nah dia akan mendistribusikan dan kembali. Nah, kalau dalam sisi traveling salesman problem ini ada satu barang, terus aliran ada barangnya, terus ada rutenya, terus ada tujuannya. Nah, jadi ada dia mau ngirim kemana, ada kendaraannya, terus ada rutenya, ada jaraknya, sehingga dia akan bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kalau dilihat dari aturan TSP, perjalanan dimulai dan diakhiri di kota yang sama sebagai kota asal. Seluruh kota harus dikunjungi tanpa satupun kota yang terlewati. Ya, sales tidak boleh kembali ke kota asal sebelum seluruh kota terkunjungi. Contohnya misalnya kalau saya jalankan eh, di sini ada Python, TSP apa ya? Eh, Sebentar saya lihat filenya dulu. Simple TSP misalnya. PY. Nah, nah, ini sudah diperoleh berarti jaraknya ini dari 0 ke 7 ke 2 ke 3 ke 4 ke 12 ke 6 ke 8 ke 1 11 10 5 9 kembali lagi ke 0. Jadi total distance-nya adalah 729 miles gitu. Artinya dari 0 ke 0. Ya, itu adalah TSP. Nah, kalau kita lihat, misalnya saya punya eh, aplikasi TSP, aplikasi TSP kalian sudah ada ininya nggak, apa namanya, grafiknya nggak kemarin? Transla ya, Transla. Jadi misalnya saya jalankan ini, saya hapus, saya paste, terus di sini ada eh, transla.py. Nah, jadi ini ada
beberapa kendaraan dari satu titik ke titik. Nah, ini adalah contoh dari depo ke 5, ke 6, ke 4, ke 12, 13, 14. Terus ini dengan satu kendaraan. Kalau ini kaitannya dengan VRP. Jadi vehicle routing problem dengan dua kendaraan nih. Jadi ada satu depo tapi punya dua kendaraan, dibagi nih, dipecah ke sini terus ke sini gitu. Nah, ini kalau TSP kan dari depot kembali ke depot. Terus yang ini dari depot kembali ke depot. Nah, apa maknanya? Ini sudah saya siapkan beberapa eh, codingnya ya untuk kalian kembangkan. Nah, sekarang ini untuk perbandingan TSP dan TRP. Nah, berikutnya saya punya namanya eh, VRP. Ada VRP 8, ada VRP 10. Nah, saya tutup, saya coba jalankan di sini. Nah, ini eh, saya jalankan VRP 8 ya, .py. Nah, ini adalah contoh VRP dengan 8 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini depot A, depot B, depot C. Jadi kendaraan 1, kendaraan 0, kendaraan 1, kendaraan 2. Nah, ini menggunakan pendekatan VRP. Jadi, dua kendaraan, dua depot, 8 tujuan. Jadi ini dua depot, dua depo ini. Kalau saat tadi kan deponya satu, terus punya dua kendaraan, jadi kembali. Nah ini deponya dua. Nah, ini tapi titiknya 10, 8 ya. Nah, ini ada 10, kelihatan ya. Kelihatan, Bapak. Nah, jadi ini ada 10 tujuan, dua depot, dua kendaraan. Ini dua depo, maksudnya dua wilayah ya, wilayah A, wilayah B gitu. Misalnya ini pusat gudang A, gudang B gitu ya. Akan di misalnya ini Pamekasan, ini Sumenep gitu. Di Sumenep dari sana ke sana ke sana gitu, dari yang Pamekasan dari sini ke sini ke sini gitu. Nah, ini menggunakan vehicle routing problem. Artinya kalau kita menggunakan banyak kendaraan. Nah, misalnya kayak yang tadi, ini kan perbandingan. Kalau traveling salesman kan kurang menarik. Nah, ini yang VRP ada satu depo, ada satu wilayah, tapi punya dua kendaraan. Nah, ini nanti yang akan kalian jadikan riset. Kalian penelitian dasar menggunakan eh, traveling salesman problem dan vehicle routing problem bagi para mahasiswa yang belum mendapatkan nilai maksimum kemarin dan belum eh, submit. Nah, bagi yang sudah submit, boleh nanti membantu kawan-kawannya ya di UAS-nya. Yang penting sudah submit, sudah dapat eh, jawaban LOA dari eh, pemilik jurnal, maka sudah lulus dari mata kuliah saya. Nah, berikutnya kita akan
coba terangkan dari tadi kemarin juga sudah kami jelaskan tentang TSP dan VRP ini. Nah, nah, ini bedanya kalau dalam dunia nyata nanti kita akan belajar VRP, Vehicle Routing Problem-nya. Ini formulasi dasarnya ya, permasalahan optimasi kombinatorik. Ini ada satu satu depot tapi punya 3 kendaraan. Kalau ini satu depo tapi punya berapa kendaraan nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, tugas kalian nanti saya akan random, maka tolong kumpulkan kelompok-kelompok kembali yang belum mendapatkan nilai maksimum. Hmm. Nanti akan saya kasih tugas untuk proyek adalah Vehicle Routing Problem. Codingnya sudah saya kasih, tinggal kalian sesuaikan dengan studi kasusnya. Contoh misalnya nanti kalian ambil sebuah perusahaan rokok misalnya ya, ada satu pabrik di sini, tapi dia kan punya beberapa mobil. Dari mana ke mana nanti akan kelihatan nih rutenya gitu, routingnya ya. Atau kalian punya eh, perusahaan air misalnya. Nah, silahkan ini di dikembangkan. Nah, nanti sesuaikan dengan studi kasus. Nah, saya ingin meningkatkan cuma eh, takut ketinggian, jadi cukup di VRP sama si VRP ini aja. Pak, cukup di TSP sama VRP saja ya. Jadi nanti saya kasihkan codingnya, silahkan kalian sesuaikan nanti sesuai dengan judul-judul penelitian yang saya kasih ya. Jadi tolong itu diperhatikan, bisa menggunakan apa yang ada di Ortul. Nah, seperti contoh tadi, ini kan ada yang saya kasih contoh codingnya adalah dengan 8 titik, tapi punya 2 depo, punya 2 mobil. Bagaimana kalau ada 2 depo, tapi dia punya 6 mobil? Gitu. Terus bagaimana kalau dia punya 6 mobil, tapi 2 mobil sebagai mobil cadangan? Gitu. Nah, jadi gimana caranya? Nanti kalian akan belajar. Nah, di sini ada beberapa contoh di eh, coding ortulnya. Contoh misalnya VRP 3 kota 5 kendaraan. Misalnya. Ya, jadi ini VRP 5 kota 5 kendaraan. 5 kota 5 kendaraan misalnya. Sorry. Si VRP ya. eh, VRP 3. VRP 3 K 5K .py. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Jadi satu depo punya 3 kendaraan. Punya VRP 5 kendaraan. Hanya 3 yang digunakan. Hanya 3 yang digunakan. Kendaraan 0, kendaraan 1, kendaraan 2. Ya, jadi nanti dibuat kendaraan 0, kapasitasnya 4, statusnya aktif. Kendaraan 1, kapasitasnya 4, status aktif. Gitu. Nah, ini namanya CVRP. CVRP itu kalau VRP saja kan routingnya.
rutenya. Kalau ada C-nya itu kapasitas namanya. Jadi misalnya dari titik A, B, C, D ini harus membawa berapa, misalnya di sini butuh 2 kilo, sini butuh 5 kilo, ini butuh 4 kilo, ini butuh eh, 3 kilo. Berapa yang harus dibawa dari sini? Nah, itu namanya CVRP, Capacity Vehicle Routing Problem. Nah, contohnya misalnya kendaraan satu, ini kapasitasnya 4. Nah, kendaraan satu berarti dari mana? B1, B9, B3 ke B4 balik lagi ke depo. Nah, sedangkan yang ini tidak digunakan. Nah, caranya gimana? Nanti caranya kalian bisa cek di sebelum tag-nya yang sudah saya siapkan. Jadi nanti bisa kalian eh, jalankan, terus eh, mahasiswa sekalian perhatikan. Contoh misalnya tadi tiga kendaraan yang aktif, tapi 5 kendaraan yang eh, dimiliki untuk dioperasikan di 3 kota. Nah, ini jadi deponya 55 nih. Jadi P128. Nah, yang dirubah adalah titik-titiknya ini nanti. Nah, titik-titik 2, 8, 6, 8, 1, 4 ini adalah eh, titik ini. Ya, titik-titik ini. Kan ini ada XY-nya ya. Ada X 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kalau ini dari 1 sampai 9, artinya tidak boleh lebih dari sini. Kalau kita mau mensimulasikan misalnya titik eh, P4 misalnya ya, P1. P1 ini berarti X-nya adalah 2, Y-nya adalah berapa? Ini loh, kalau P1 ini, P1 kurung buka berarti berapa nilainya? 8, Bapak. 8. 2,8. Nah, jadi di codingnya itu 2,8. Ya, ini 2,8. Sekarang lihat P2, 6,8. Maka kalau kita nulis 6,8, P2-nya adalah di sini. Nih, P2, 6,8. 8. Jadi harus betul-betul dilihat codingnya dulu, jangan langsung running, running, running ya, dipelajari. Jadi nanti UAS-nya adalah mengembangkan coding yang sudah saya siapkan, terus disusun menjadi artikel. Gimana susunan artikelnya sudah saya siapkan di sini. Jadi nanti ada pendahuluan, pendahuluan apa dan apa, nanti saya kasih contoh ya. Jadi contoh artikelnya. Bab 1 pendahuluan. Jadi setelah membuat simulasi kayak gini, dibuatkan dalam bentuk artikel, artikel penelitian. Nah, penelitiannya di mana? Penelitiannya adalah kita menentukan titik-titik koordinat ini. Kita mengasumsikan misalnya titik ini wilayah, misalnya kecamatan apa, P2 ini kecamatan apa gitu. Nah, walaupun tidak real, tapi kita bisa mensimulasikan. Minimal bisa mengikuti arah Google Map yang ada. Nanti kalau pakai titik koordinat juga bisa. Cuma ini belum real, jadi masih menggunakan titik distain yang ada pada grafik. Tuh. Ya, jadi UAS-nya adalah penerapan vehicle routing problem dan capacity vehicle routing problem. Nah, saya minta tolong kepada seluruh mahasiswa nanti
mulai minggu ini, mungkin hari malam ini, besok terakhir hari Sabtu, segera dikirim kembali kelompoknya. Nanti saya akan bagi tugas-tugasnya. Nanti silahkan di-download codingnya. Dan silahkan dibuat laporannya mengikuti artikel yang saya berikan contoh. Ya, targetnya adalah setiap kelompok harus bisa menjalankan Python-nya ini, ya, dan bisa memunculkan grafiknya. Gitu dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bapak, Ya, kan artikel saya sudah submit nih kan Bapak, tapi untuk bulan sudah di proses review untuk November. eh, saya bertanya apakah bisa minta bukti LO-nya. Beliau bilang kalau akan dikerjakan. Sedangkan reviewnya Bapak, nah Bapak. nah, ya itu bukti bukti submit dan bukti chatnya nanti dijadikan bukti sebagai bahwa sudah masuk plot. Yang penting kan targetnya adalah sudah masuk plot untuk bisa diterima di publikasinya. Nanti sambil diperbaiki, kan nggak bisa kuliah gitu langsung bisa submit gitu nggak. Jadi nanti mungkin terpublikasinya nanti kalian sudah naik ke semester 5 baru terpublish kayak gitu. Yang penting di UAS ini artikelnya sudah ada, terus layak untuk disubmit gitu. Layak untuk disubmit kan Baik, dapat penilaian dari saya dulu. Artinya kalau punya kalian sudah lolos dari saya, pastinya layak untuk disubmit. Kalau itu sudah cukup, tinggal dipantau terus, terus diingetin terus gitu ya, sampai pecah telur. Maksudnya sampai submit dan kalian belum lulus sudah punya artikel ilmiah gitu. izin bertanya lagi Bapak. Ya, Apa kelompok saya masih perlu mengerjakan tugas yang CVRP ini Bapak, yang untuk tidak UAS? perlu. Kamu tugasnya membantu temennya. Jadi UAS-nya membantu temennya yang belum sukses. Tuh. Baik Bapak, terima kasih. Jadi tugasnya membantu temennya bisa nulis. Tuh. Jadi tambah berat. Yang lain, silahkan. Cukup. Yang lain, paham apa belum? Nanti tidak paham karena Paham Bapak. Kalau tidak paham, ya. soalnya ini sudah direkam Bapak, bisa nonton ulang. Oh, baik baik. Jadi gitu ya. Nanti saya kasihkan codingnya semuanya. Jadi dipelajari dulu codingnya. Nanti studi kasusnya pasti akan mengikuti ini. Nah, jadi mungkin kalian akan menambah studi kasus jumlah jumlah kendaraannya, jumlah titiknya gitu. Tapi secara coding CVRP, capacity dan seterusnya itu sudah ini. Nah, kalau kalian mau tahu ini apa, ya di paste aja terus suruh jelaskan ke ChatGPT masing-masing parameter solusi dan seterusnya ini. Ya, jadi eh, pasti saya yakin bisa kalian nih. Yang susah adalah nanti setelah melakukan riset sederhana ini, memindah ke dalam bentuk artikel ilmiah ini. Jadi sama dengan teman-temannya yang kemarin, nanti di paste-paste saja dasar teorinya ya diambilkan dari poin-poin paragraf satu isinya apa, paragraf 2 isinya apa, paragraf 3 ini. Ikuti panduan saya ini. Kalau nulis abstrak mulai dari rumusan masalah itu satu kalimat,
tujuan satu kalimat, metode tiga kalimat, hasil pembahasan dua kalimat. Jadi jangan keluar dari eh, panduan yang saya berikan. Insya Allah tulisannya prompt sebenarnya. Eh, Tolong buatkan kalau sudah ada judulnya abstrak, rumusan masalahnya apa, satu kalimat. Jadi nanti di terakhir mungkin kalau sudah dibentuk, saya akan buat video tentang panduan cara menulis artikel ilmiah. Hmm. Supaya tulisannya bagus, tidak hanya sekedar copy paste, tapi tahu cara mengendalikan prompt kepada AI-nya. Nah, jadi sekarang itu bersifat generatif teks. Jadi harus mampu mengendalikan prompt apa yang Anda ingin minta. Kalau promptnya benar, maka akan keluar sesuai dengan yang teman-teman akan kerjakan. Tapi kalau hanya sekedarnya, ya dia tetap mengeluarkan jawaban karena bagi AI itu ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Jadi eh, apa yang dimasukkan pasti akan keluar. Nah, tapi kalau kalian tidak membuat kerangka, maka big data dari sel-sel sistemnya itu tidak akan mampu menjawab apa yang kalian minta. Pasti bersifat general. Nah, oleh karena itu kita perlu specifically terhadap pertanyaan atau perintah terhadap prompt. Begitupun dengan coding. Coding itu sebenarnya walaupun kalian tidak memahami codingnya, tapi memahami logiknya. Apa dulu, habis ini apa, terus balik lagi kemana. Nah, itu proses loopingnya. Mungkin itu dulu dari saya untuk UAS-nya. Kita masuk ke pengembangan menggunakan Ortul, menggunakan VRP, supaya ada peningkatan, tidak hanya menggunakan Excel. Demikian adik-adik sekalian. Nah, ini bisa dikembangkan jadi tugas akhir sih sebenarnya. Kalau kalian suka transportasi, bisa diangkat menjadi transportasi. Kalau suka scheduling juga bisa penjadwalan, karena di Ortul sudah eh, banyak sekali studi kasus yang bisa diangkat ya. Jadi kalian bisa lihat beberapa referensi yang bisa dijadikan panduan. Nah, ini coding terbaik pada saat kompetisi Google dengan beberapa para peneliti itu dia sangat diapresiasi karena sudah menyiapkan konsep scheduling, routing, packing, assignment. Nah, ini tinggal kalian angkat, jadikan studi kasus yang sebenarnya. Kalau kalian mau ikut karya tulis ilmiah, ya ambil ini terus sesuaikan dengan isu-isu terkini, misalnya routing, susah eh, BBM, susah apa dan seterusnya. Nah, ini bisa diatur di sini. Nah, demikian terima kasih semuanya. Eh, Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.